Hei kawan, ada apa? Ayo datang dan belajar di GBKpedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, kembali lagi dengan Kak Elis dan Kak Yusti di Galeri Bible Kids Spesial GBKpedia. Wah, adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya semua? Pasti Kak Elis yakin adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat. Ya nggak Kak Yusti? Benar sekali Kak Elis. Wah Kak Yusti, sore hari ini kita masuk lagi di GBKpedia. Sore hari ini pengetahuan kita akan bertambah lagi dari banyak cerita dalam Alkitab. Tapi sebelum itu kita yel-yel dulu yuk biar semangat. GBKpedia kan punya yel-yel. Adik-adik yang di rumah masih ingat gak yel-yel GBKpedia? Adik-adik di rumah masih ingat tidak ya yel-yelnya GBKpedia? Adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik sudah lupa yel-yel GBKpedianya, adik-adik bisa ikutin gerakan Kak Elis dan Kak Yusti. Jadi nanti kalau Kak Elis bilang GBKpedia, adik-adik bisa menjawab mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oke adik-adik di rumah, sudah siap semuanya? Biar lebih semangat, Kak Elis ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau yel-yel. Nah, udah siap? Kak Elis hitung ya. 1, 2, 3. GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Wah Kak Elis, tapi kayaknya adik-adik di rumah kurang semangat nih yel-yelnya. Kita coba sekali lagi ya, harus lebih semangat lagi adik-adik. Oke Kak Yusti, siap ya adik-adik? GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Wah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita masuk GBKpedia kita pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Yusti. Ya adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita di sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Nanti Kak Yusti pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu di sore hari ini. Kami sangat bersyukur ada waktu lagi untuk kami boleh belajar, bahkan memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Tapi sebelum itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Wah, adik-adik yang di rumah dan Kak Yusti, biar lebih semangat lagi nih. Kita bukan hanya yel-yel, tapi GBKpedia juga punya lagu. Adik-adik yang di rumah, kita mau nyanyikan pujian GBKpedia ya, biar kita semakin semangat, oke? Untuk itu ikutin gerakan Kak Elis dan Kak Yusti ya adik-adik. Semuanya, sekarang kita nyanyikan pujian kita, pujian GBKpedia. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah si kuat rambut panjang, Siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah. Si kecil pemberani, Siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah. Seorang yang ditelan ikan besar, Siapa itu? Yunus. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia.
teman-teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Nah Kak Elis, kita sudah selesai memuji Tuhan nih. Dari pujian kita tadi, kita bisa banyak belajar dan banyak tahu tentang cerita Alkitab. Baik itu tentang si kecil pemberani, si kuat rambut panjang, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita belajar Kak Elis. Benar Kak Yusti. Kira-kira sore hari ini kita mau belajar dari cerita apa ya Kak Yusti? Apa ya? Adik-adik yang di rumah juga pasti penasaran kan? Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritapedia kita pada sore hari ini, kita mau nyanyikan satu pujian lagi ya, yaitu pujian Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini Kak Vera senang sekali karena hari ini di spesial GBKpedia kita mau cari tahu lebih dalam lagi dan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Vera mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Hari ini Kak Vera dan juga adik-adik yang di rumah mau belajar tentang firman Tuhan. Kami mau ditambahkan lagi pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat gak minggu lalu siapa yang cerita firman Tuhan dan cerita tentang apa? Ayo, masih ingat gak? Minggu lalu yang cerita adalah Kak Febe. Kira-kira Kak Febe cerita tentang apa? Adik-adik masih ingat gak ya? Ya betul, minggu lalu Kak Febe cerita tentang kisah Sodom dan Gomora. Hari ini kita mau perdalam lagi. Apa itu tiang garam, bagaimana kejadian yang sebenar-benarnya terjadi pada masa itu. Tapi sebelumnya Kak Vera mau ajak kita semua baca Alkitab dulu. Semuanya buka di Perjanjian Lama. Di kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24 sampai 26. Kak Vera bacakan di sini, adik-adik yang di rumah bisa perhatikan di rumah sambil membaca perlahan-lahan, oke? Kejadian 19 ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah
kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Adik-adik, minggu lalu Kak Febe sudah ceritakan bagaimana kisah istri Lot dan juga kisah Sodom dan Gomora. Sekarang Kak Vera mau ajak ke adik-adik semua cari tahu di mana lokasi Sodom dan Gomora. Yuk kita lihat petanya. Wah, ternyata ini lokasi Sodom dan Gomora. Itu kota-kota di sebelahnya Sodom dan Gomora. Adik-adik, Sodom dan Gomora ini termasuk di dalam 5 kota besar yang disebut Pentapolis. Pentapolis ini ada 5 kota besar. Yang pertama ada Sodom, Gomora, Atma, Seboim, dan juga Zoar. Nah, kelima kota besar ini atau Pentapolis ini juga disebut sebagai kota-kota lembah Yordan. Kenapa ya disebut seperti itu? Nah, ternyata adik-adik kelima kota tersebut berada di sekitaran tepi sungai Yordan. Makanya mereka disebut kota-kota lembah Yordan. Nah, adik-adik, mereka juga terletak di daerah yang merupakan batas bagian selatan daerah tanah Kanaan. Nah, kita mau cari tahu di Sodom dan Gomora ini mereka lebih tepatnya di bagian mana ya? Sodom dan Gomora ini terletak di tepi sungai Yordan. Nah, mereka itu di bagian timur laut dari sungai Yordan. Nah, adik-adik, kita mau lihat lebih dekat lagi Sodom dan Gomora ini lokasinya di mana? Ternyata Sodom dan Gomora ini terletak di bagian timur laut dari Laut Mati, di bagian timur laut dari Laut Mati. Sekarang kita mau cari tahu di mana juga Sodom dan Gomora ini yang sekarang. Wah, Sodom dan Gomora sudah hancur adik-adik. Seperti firman Tuhan Kak Febe, di mana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Sebelumnya kita mau cari tahu arti kata Sodom dan Gomora. Sodom arti katanya adalah membakar. Dan Gomora arti katanya adalah tenggelam. Wah, ngeri kali adik-adik namanya, bikin takut. Arti nama mereka membakar dan juga tenggelam. Kita ingat ya, kemarin Kak Febe cerita bahwa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. 2 kota ini dihukum oleh Tuhan karena penduduknya, rakyatnya tidak takut akan Tuhan. Mereka berbuat jahat, mereka berbuat dosa. Nah, kira-kira dosa apa ya yang mereka buat ya, sampai Tuhan marah sekali sama mereka. Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Ternyata kota Sodom dan Gomora penduduknya terkenal dengan dosa perzinahan. Dosa apa adik-adik? Perzinahan, betul. Dosa perzinahan mereka adalah ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan telah menetapkan manusia berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. Tetapi mereka melakukan homoseksual. Apa itu ya Kak, homoseksual? Homoseksual itu adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan juga laki-laki. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan hubungan sesama jenis. Wah, ngeri ya dosa mereka, tidak sesuai firman Tuhan. Mereka melakukan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan karena dosa inilah membuat Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ada yang masih ingat gak ya, minggu lalu Sodom dan Gomora ini dihukum dengan apa sama Tuhan? Hayo, masih ingat gak? Betul adik-adik, mereka Sodom dan Gomora ini dihukum dengan hujan belerang. Gimana ya bentuk hujan belerang ini ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Hujan air seperti biasanya? Atau hujan yang seperti apa?
Nah, adik-adik, ternyata para arkeolog, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai peneliti manusia di zaman dahulu kala, di masa lampau dahulu, telah membuktikan bahwa kota Sodom dan Gomora ini benar-benar hancur, bahwa mereka sudah tinggal puing-puing, benar-benar hancur karena hujan belerang. Hujan belerang yang dimaksudkan adalah hancur karena ledakan asteroid. Aduh Kak Vera, asteroid itu apa sih? Jadi adik-adik, asteroid ini batuan yang kecil, padat dan juga jumlahnya sangat besar. Jadi bentuknya seperti ini. Hujan benar-benar hujan, tapi bukan air yang keluar, bukan air yang jatuh, tetapi asteroid, material-material dari luar angkasa. Benar kata firman Tuhan, dikatakan dari langit, jatuh dari luar angkasa, dari langit ke bumi, dan kemudian jatuh seperti hujan yang api, yang panas sekali sehingga menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi seperti itu. Jadi ternyata betul firman Tuhan katakan bahwa hujan belerang terjadi hujan asteroid atau asteroid yang turun dari langit yang begitu banyak sehingga seperti hujan dan membuat Sodom dan Gomora hancur lebur. Nah, adik-adik, kita mau cari tahu sekarang siapa itu Lot ya? Lot, istrinya dan juga 2 orang anak perempuannya yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Lot adalah keponakan dari Abraham. Nah adik-adik, ada yang ingat gak siapa itu Terah? Terah memiliki 3 orang anak, namanya Abram, Nahor dan juga Haran. Haran inilah ayah dari Lot. Sehingga kita tahu bahwa Lot adalah keponakan dari Abraham. Nah adik-adik, Lot ini adalah seorang yang egois. Kenapa ya egois? Karena ketika waktu itu disuruh memilih oleh Abraham, Lot memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengutamakan Abraham yang adalah pamannya, yang lebih tua dari dia. Tetapi dia memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi dia egois. Sekarang kita mau belajar istri Lot. Nah, kita tahu adik-adik bagaimana Tuhan memerintahkan bahwa ketika Tuhan ingin menyelamatkan mereka berempat, mereka diberikan perintah untuk tidak boleh noleh ke belakang, tidak boleh lihat ke belakang. Tetapi istri Lot tidak taat, tidak mendengarkan dengan baik dan tidak melakukannya. Sehingga ketika mereka lari, istri Lot menoleh ke belakang. Istri Lot jadi tiang garam adik-adik. Kira-kira kenapa ya istri Lot menoleh ke belakang? Nah adik-adik, ternyata istri Lot menoleh ke belakang karena ia melihat hartanya. Ia mencintai hartanya. Sampai-sampai dia tidak rela meninggalkan harta bendanya yang ada di Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Akhirnya ketika dia menoleh, dia jadi tiang garam. Wah adik-adik, ngomong-ngomong, tiang garam itu seperti apa ya? Yuk kita cari tahu tiang garam itu seperti apa. Apakah tiang garam itu benar-benar garam yang kita makan, yang rasanya asin-asin itu? Atau seperti apa? Yuk kita lihat. Nah inilah gambar dari istri Lot, tiang garam itu. Ternyata bukan benar-benar garam sepenuhnya adik-adik. Yang dimaksud firman Tuhan ini, tiang garam adalah batu yang besar yang terletak di Laut Mati. Dan karena dia terletak di Laut Mati, akhirnya ada kandungan-kandungan garam di dalamnya. Sehingga disebut dengan tiang garam. Wah Kak Vera baru tahu, ternyata tiang garam itu bukan betul-betul garam yang kita makan itu, tetapi mengandung garam di dalamnya. Dan juga berupa batu-batuan yang besar. Wah hari ini kita belajar banyak ya, di mana lokasi Sodom dan Gomora, dan juga bagaimana bentuk
tiang garam itu yang sebenar-benarnya. Wah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita tahu bahwa firman Tuhan ini bukan dongeng atau bukan cerita yang dibikin-bikin, cerita yang direkayasa, tetapi firman Tuhan adalah kisah nyata, benar-benar terjadi dan terbukti. Wah, kita pengetahuannya hari ini bertambah ya. Dan Kak Vera berharap ketika kita semakin mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, kita semakin bertumbuh imannya. Oleh sebab itu, Kak Vera mau ajak kita semua berdoa bersama-sama. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini wawasan kami, pengetahuan kami tentang firman Tuhan bertambah. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin tahu isi firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Kak Eci pimpin kita dalam doa dan adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan atas cinta kasih Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat dan kami boleh mengikuti GBK di sore hari ini. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Berkati papa mama kami, kakak-kakak kami, dan berkati juga oma opa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa biarlah Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat sekolah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami dan memberikan kami hikmat agar kami bisa menerima setiap pelajaran yang diberikan di sekolah dan kami bisa menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biar kami bisa selalu sehat, kuat, bahkan dalam pertumbuhan kami bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, agar dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka bisa adil dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah Kak Elis, hari ini Kak Yusti sangat senang sekali. Karena hari ini Kak Yusti belajar banyak hal. Bukan hanya itu saja Kak Elis, tapi pengetahuan Kak Yusti pun bertambah Kak Elis. Kak Yusti sudah tahu tentang Sodom dan Gomora. Wah benar Kak Yusti, hari ini Kak Elis juga pengetahuannya bertambah. Terus sekarang Kak Elis benar-benar percaya ternyata semua cerita yang ada dalam Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi. Bukan mitos, bukan bohong-bohongan adik-adik. Tapi semua yang diceritakan oleh Kak Vera itu benar-benar terjadi. Nah adik-adik yang di rumah, dari cerita Kak Vera itu ada pujiannya loh. Untuk itu kita mau nyanyikan pujiannya. Untuk itu Kak Elis ajak kita untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan. Oke, kita nyanyikan pujian kita jadi Tiang Garam. Marilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang, isi Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang,
Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Wah Kak Elis, tidak terasa nih Kak, kita sudah di pengunjung acara sekarang. Tapi adik-adik yang di rumah, jangan sedih ya, karena nanti kita masih akan berjumpa lagi di Galeri Bible Kids Special episode GBKpedia. Wah adik-adik, tapi biar tetap semangat kita mau yel-yel sekali lagi. Oke, masih ingat kan yel-yelnya? Oke, adik-adik udah siap kan? Jadi kalau Kak Elis bilang GBKpedia, adik-adik jawabnya mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oke? 1, 2, 3. GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita menutup ibadah kita sore hari ini, Kak Elis mau menutupnya dalam doa. Adik-adik yang di rumah silahkan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang Tuhan tolong sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami memuji nama Tuhan. Bahkan pada sore hari ini pengetahuan kami bertambah lagi Tuhan Yesus. Kami tahu banyak cerita dalam Alkitab. Kami semakin lagi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Bahkan Tuhan, aktivitas kami pada sore hari ini yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan menolong selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, sampai jumpa kembali dengan kakak-kakak Galeri Bible Kids Spesial episode GBKpedia. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah, Si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah, Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah, Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia.